Pemirsa, upacara pemakaman Serka Numerta Muhammad Nur Ikhwan berlangsung di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah secara militer. Serka Muhammad Ikhwan juga gugur dalam misi perdamaian dunia PBB di Lebanon Selatan. Pemirsa, upacara pemakaman dari almarhum Serka Numerta Muhammad Nur Ikhwan dilangsungkan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Setelah tadi ada upacara pemberangkatan dari rumah duka yang ada di Denayang, Magelang, Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan dengan upacara militer dan tentunya banyak pelayat serta rombongan dari keluarga yang turut serta mengikuti jalannya upacara militer di pemakaman. Selain itu, pada hari ini juga banyak sekali para pelayat yang masih terus berdatangan ke pemakaman untuk memanjatkan doa tahlil dan juga yasin untuk almarhum Serka Muhammad Nur Ikhwan, menjadi salah satu prajurit yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon pada tanggal 30 Maret lalu. Dan kini dari pihak keluarga telah meninggalkan lokasi pemakaman dan kembali ke rumah duka, dan rencananya nanti akan ada doa bersama juga yang akan digelar di rumah duka yang berada di Dusun Deyangan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Tentunya suasana duka tidak hanya menyelimuti keluarga, namun juga rekan sejawat yang merasa kehilangan sosok yang begitu supel, begitu ramah dan juga penyayang untuk teman-teman seangkatan dan juga rekan sejawat yang merasa kehilangan prajurit terbaik kebanggaan Indonesia harus gugur di medan perdamaian di Lebanon. Dan hingga kini memang upacara tengah rampung dilangsungkan dari Magelang, Jawa Tengah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Anissa Rizkia, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin pemakaman Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Kemudian di Kulon Progo, Yogyakarta, suasana harum menyelimuti rumah duka Kopda Anumerta Farizal Ramadan saat menuju makam pahlawan Giripeni. Pemakaman Mayor Zulmi dilakukan dengan hikmat. Sebelum jenazah diantarkan ke liang lahat, prajurit Kopassus TNI memberikan upacara penghormatan terakhir termasuk salvo. Mayor Zulmi meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Isak tangis keluarga pecah saat proses pemakaman berlangsung. Pemakaman ini menjadi penutup rangkaian penghormatan terakhir kepada Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar. Mayor Anumerta Zulmi Aditya gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan sebagai bagian dari Satgas Yonmek 23S Unifil. Sementara di Kulon Progo, Yogyakarta, ratusan pelayat hadir saat upacara militer pemberangkatan jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Upacara diawali penyerahan oleh pihak keluarga kepada negara yang diwakili Pangdam Iskandar Muda Mejen TNI Jokos Hadi Susilo. Diiringi genderang korps militer dan penghormatan senjata, jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan diberangkatkan menuju makam pahlawan Giripeni, Wates, Kulon Progo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan massa pagi tadi menggelar aksi doa bersama untuk 3 anggota TNI yang gugur di Lebanon di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Aksi itu juga untuk mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan kebebasan bangsa Palestina. Ribuan massa dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam Indonesia atau MOI menggelar aksi bertajuk Berjuta Doa untuk Syuhada TNI dan Masjid Al-Aqsa. Sejak pagi, ribuan peserta berdatangan dari kawasan Jabodetabek dan berkumpul di depan Kedutaan Amerika Serikat Jakarta Pusat. Aksi ini bertujuan untuk mendoakan 3 prajurit TNI, yaitu Kapten Infantri Zulmi Aditya Iskandar, Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Fariza Ramadan yang gugur saat bertugas di Lebanon sebagai tentara perdamaian PBB atau Unifil akibat konflik Perang Timur Tengah. Ribuan massa sempat melakukan long march dan membawa bendera Indonesia dan Palestina, serta memasang bendera merah putih setengah tiang dan melakukan sholat goib untuk ketiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon di depan Kedutaan Amerika Serikat.
Dan bertepatan dengan itu juga kita melantunkan doa-doa terkait selain dengan Masjidil Aqsa juga kepada 3 pasukan tentara kaum muslimin dari Indonesia, yaitu tentara dari TNI yang gugur di Lebanon dalam rangka perdamaian dunia. Selain doa bersama, aksi ini juga menyampaikan seruan moral dan pesan damai yang mencerminkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Aksi juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan empati antar sesama manusia dan juga aksi sebagai simbol penghormatan sekaligus penguat semangat kebersamaan dalam mengenang para syuhada. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Jaka Samsa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kasus keracunan makan siang bergizi gratis kembali terjadi. Ratusan siswa dari sejumlah sekolah mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, puluhan warga dilarikan ke puskesmas diduga keracunan makanan dari nasi hajatan tahlilan. Akibat menderita gejala keracunan seperti pusing, mual, muntah-muntah hingga diare, ratusan siswa dari sejumlah sekolah harus menjalani perawatan di RSKD Durensawit, Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, dan Rumah Sakit Harum Jakarta Timur. Diduga mereka keracunan makanan usai menyantap menu spaghetti dari makanan bergizi gratis. Sekolah yang siswanya mengalami keracunan antara lain SDN Pondok Kelapa 01 37 siswa, SDN Pondok Kelapa 07 31 siswa, SDN Pondok Kelapa 09 33 siswa, dan SMAN 91 sebanyak 34 orang. Sehingga total siswa dan tenaga pendidik yang keracunan adalah 135 orang. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera datang menjenguk siswa korban keracunan di Rumah Sakit Durensawit. Pramono menyatakan jika kondisi para korban sudah berangsur membaik usai menjalani perawatan. Yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, BGN menyatakan akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi penanganan koordinasi yang cepat antara BGN dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan tentunya beberapa rumah sakit yang tadi saya sebutkan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk memastikan penyebab pasti keracunan, Pramono mengaku masih menunggu laporan dari hasil laporan laboratorium. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan warga Sidokapasan, Simokerto, Surabaya ini harus menjalani pemeriksaan dan perawatan di puskesmas. Mayoritas pasien mengeluh sakit perut, muntah, dan diare. Diduga akibat keracunan makanan nasi hajatan dari acara tahlilan. Peristiwa ini berawal dari acara tahlilan pada Selasa lalu. Namun, gejala baru muncul Kamis. Bahkan, usai ditangani, kondisi sejumlah korban tak kunjung membaik meski sudah berobat. Puncaknya pada Jumat malam, belasan warga mengalami sakit dan Sabtu pagi harus diperiksa ke puskesmas. Saya udah mulai Kamis kemarin itu di Dr. Semandi, cuman nggak ada perubahan. Makanya kok kemarin malam itu rame di rumah. Ternyata bukan hanya saya yang kena. Mual-mual, muntah-muntah, berak-berak, pusing, badan panas. Terus waktu makan ada rasa yang beda nggak, Mbak? Nggak ada. Enak aja ya? Ya enak-enak. Bau? Enggak. Bahkan, beberapa warga sempat dilarikan ke rumah sakit dan lainnya menjalani rawat jalan karena mulai membaik. Untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini, pihak puskesmas masih melakukan penyelidikan dan uji sampel makanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Diduga mabuk dan berkendara ugal-ugalan, seorang pemuda tabrak mak-mak yang dibonceng cucunya di Pondok Kelapa Raya Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat dihakimi warga karena melakukan perlawanan dan terus menantang. Diduga tengah mabuk, seorang pemuda yang babak belur dihakimi warga malah terus menantang di kawasan Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawit.
Padahal sebelumnya, pelaku yang membawa motor sambil ugal-ugalan sempat menabrak ibu-ibu pengendara lain dari belakang. Saat warga menggeledah tas pelaku, ditemukan sekantong plastik berisi tembakau serta satu tas besar warna biru yang diduga berisi tembakau juga. Polisi yang tengah patroli segera mengevakuasinya dan digelandang ke Polsek Duren Sawit. Motor berdua, saya ini motornya ini datang dari belakang terus dia kabur. Ibu luka apanya? Nah ini palanya berdarah. Jadi ditabrak pas di sana di Telkom itu? Iya. Terus dia kabur? Kabur. Saat ini pelaku berikut motor dan tas sudah dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Akibat tak kuat menanjak, sebuah mobil pickup yang mengangkut mak-mak tergelincir dan masuk jurang di Bangkalan, Jawa Timur. Belasan mak-mak yang hendak menghadiri hajatan pernikahan pun menderita luka-luka. Belasan emak-emak dievakuasi ke kawasan Kebun Jati. Usai mobil pickup yang ditumpanginya masuk ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Desa Klokoh, Kokop, Kabupaten Bangkalan. Akibat kecelakaan ini, pickup nyangkut di lereng terjal sisi kanan jalan. Kecelakaan berawal saat pickup melintasi jalan desa yang sempit dan menanjak, hendak menuju acara pernikahan di desa lain. Namun, saat memasuki jalan menanjak, kendaraan tidak kuat akibat kelebihan muatan, serta kondisi kendaraan yang tidak baik. Akibatnya, mobil mundur perlahan lalu tergelincir ke sisi kanan jalan. Beruntung para korban hanya mengalami luka-luka dan segera ditolong warga, termasuk mengevakuasi pickup kembali ke jalan. Pihak kepolisian menyatakan, selain dilarang penggunaan mobil bak terbuka mengangkut penumpang, juga rentan menyebabkan kecelakaan. Karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan mengangkut barang saja.